Ada yang lebih berbahaya sebenarnya dari Trans7 teman-teman. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan aspirasi ke Trans7 dan Trans7 sudah membuka diri untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, orang ini tetap ngeyel. Ini berbahaya kalau dibiarkan. Siapa itu? Guru Gembul. Guru Gembul ini berbahaya teman-teman kalau dibiarkan. Ya, teman-teman dari Ansor, teman-teman dari Banser, teman-teman santri, teman-teman alumni, kalian lihat statement-statement dari Guru Gembul ini sangat menyudutkan kiai, menyudutkan pesantren, bahkan orang ini bisa mendatangkan perpecahan ya. Perpecahan di lingkup umat Islam. Ini berbahaya sekali. Ada banyak statementnya itu yang ketika orang awam mendengarkan, ini akan menjadi sebuah doktrin yang dianggap kebenaran. Apalagi basic pengikutnya atau subscriber dari YouTube-nya itu sudah 1 juta lebih. Dan ini akan membuat satu logic falasi yang seakan-akan benar. Ada beberapa statementnya yang sudah saya catat ya. Yang pertama, ilmu tauhid, fikih, nahwu, sharaf itu bukan bagian dari ilmu agama. Ini bahaya sekali teman-teman. Ya, ini berkaitan dengan agama Islam. Ini kalau dibiarkan statement seperti ini, itu bisa membuat orang menyorot, membuat orang melihat bahwasannya agama Islam ini bukan lagi agama yang salim, bukan lagi agama rahmah, melainkan agama yang saling memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Kecuali kalau ada hukum yang baru yang perlu diperdebatkan, hukumnya itu pantas. Nah, ini sesuatu yang sudah clear, sesuatu yang sudah ada ilmunya, dikritiki, dikatakan bahwasanya bukan ilmu agama karena alasannya itu adalah buatan manusia. Lah, ilmu agama itu kan ada klasifikasinya. Ini berbahaya teman-teman ya. Yang kedua, menganggap literatur klasik itu tidak relevan. Jadi dia ini mengkomentari berkaitan dengan tradisi pesantren yang kalau ada permasalahan itu selalu merujuk pada literatur-literatur klasik ya. Kitab-kitab klasik itu dianggap dia tidak relevan. Ini begitu merendahkannya, begitu tidak menghormatinya orang ini terhadap ulama-ulama salaf. Artinya dia ini menganggap bahwasannya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, ulama-ulama yang menjadi rujukan-rujukan fikih itu dianggap tidak relevan. Ya, ini bahaya sekali teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Padahal untuk literatur-literatur klasik itu adalah literatur-literatur penghubung yang mana udah banyak hal-hal yang dibahas di situ yang mungkin bisa dikorelasikan dengan permasalahan-permasalahan masa kini. Nah, orang ini tidak memahami itu tapi mengkomentari itu. Ini berbahaya sekali kalau dibiarkan ya teman-teman. Yang ketiga, mengeneralisir oknum pada semua pesantren. Ya, dia ini mengeneralisir oknum-oknum yang memang bersalah. Seakan-akan semua pesantren itu seperti itu. Misal kasus pencabulan lah, kasus seperti itu yang terjadi, yang melibatkan oknum pesantren. Ya, itu digiring seakan-akan itu semua pesantren seperti itu. Ini akan memberikan framing negatif kepada pesantren yang bahayanya akan menurunkan wibawa pesantren, menurunkan wibawa kiai, menurunkan wibawa daripada warga pesantren itu sendiri. Sehingga kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat akan semakin turun. Ini sangat berbahaya kalau memang tidak diklarifikasi, tidak dilakukan tabayun di sini.
Dan dia terang-terangan itu menyebut nama-nama NU ya. Dia dengan terang-terangan loh menyebut semua itu berafiliasi NU. Ya memang berafiliasi NU, tapi penyebutan itu seakan-akan itu mengeneralisir dan mengarah pada asumsi negatif terhadap NU, teman-teman. Ini berbahaya sekali. Jadi kader-kader, banom-banom bergerak ini berbahaya. Jangan hanya bergerak secara fisik, tapi bergerak di sosial media juga. Yang keempat ya, mengatakan yang macam-macam terhadap pesantren dan kiai yang dia tidak memverifikasi itu terlebih dahulu. Dia biarkan asumsinya, kepercayaannya, ya, pemahamannya itu dia membabi buta, memaksakan untuk menjadikan sebuah kebenaran berkaitan dengan hal-hal pesantren dan kiai. Ini berbahaya kalau dibiarkan asumsi ini dibiarkan liar di sosial media. Saya yakin NU, pesantren, kiai itu akan hilang wibawa. Ya. Jadi orang ini harus ditertibkan. Ayo para santri yang memiliki kapabilitas keilmuan jangan diam aja. Para alumni, para ustadz-ustadz lulusan pesantren, para warga pesantren semuanya. Ya. Banom-banom yang ada di NU, GP Ansor, Banser, ini sudah mulai harus bergerak ini. Bukan bergerak secara kekerasan, tapi mengaudiensi orang-orang seperti ini. Sehingga tidak semaunya sendiri dia berstatement. Ini berbahaya sekali. Karena apa? Karena sosial media itu bisa menjangkau 200 juta masyarakat Indonesia. Kalau ini dianggap kebenaran, udah hilang wibawa dari kiai-kiai guru-guru kita, wibawa dari pesantren-pesantren yang sudah melahirkan ulama-ulama Nusantara, wibawa dari NU, organisasi yang sudah memberikan begitu banyak sumbangsi terhadap bangsa ini dan hal-hal yang lain, itu akan hilang wibawanya. Jadi jangan diam.